Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala rasulina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته faqad fazal muttaqun. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali bersyukur kepada Allah kita dipertemukan dalam hari yang dimuliakan Allah, hari Jumat, bertepatan dengan bulan yang dimuliakan Allah, bulan Zulhijjah. Lalu kemudian bertempat di tempat yang dimuliakan Allah, masjid. Lalu kemudian berkumpul bersama-sama orang yang dimuliakan Allah, orang-orang yang menggapai panggilan azan berkumandang dari masjid-masjid Allah. Ringanlah kakinya melangkahkan menuju masjid Allah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kemuliaan demi kemuliaan yang bertemu dalam satu titik yang dimuliakan Allah ini berbuah dengan Allah berikan kemuliaan kepada kita seluruhnya di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak berselawat, sampaikan salam kepada beliau. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya nanti yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ما من أيام العمل الصالح حين أحب إلى الله من هذه أيام العشر. Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang beramal saleh melebihi 10 hari-hari di awal bulan Zulhijjah. Alhamdulillah kita masih berada di antara tanggal 1 sampai 10 bulan Zulhijjah. Berarti amal ibadah kita dihitung dengan pahala syahid fisabilillah. Karena ketika disampaikan sabda ini, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wala jihadu ya Rasulullah?" Jihad fisabilillah ya Rasulullah, apakah tidak bisa menandingi orang-orang yang beramal saleh tanggal 1 sampai 10 bulan Zulhijjah? Rasulullah menjawab, "Wala jihadu fisabilillah." Pahala jihad fisabilillah tidak mampu menandingi orang-orang yang beramal saleh tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Zulhijjah. Tetapi kata Rasulullah dalam sambungan hadisnya, ada satu yang setara pahalanya dengan mereka-mereka yang beramal saleh tanggal 1 sampai 10 bulan Zulhijjah, yaitu orang-orang yang keluar dari rumahnya membawa seluruh hartanya, membawa dirinya bertempur, berperang di jalan Allah, lalu kemudian dalam keadaan mati syahid, gugur di medan perang tanpa kembali diri dan harta pulang ke rumah. Pahala inilah yang sama dan setara dengan mereka-mereka hamba-hamba Allah yang mampu meningkatkan amal saleh mulai tanggal 1 sampai 10 bulan Zulhijjah. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
amalan-amalan apa saja yang bisa kita laksanakan mulai tanggal 1 sampai 10 bulan Zulhijjah, yang sudah memperbanyak puasa-puasa sunnah, bersyukur kepada Allah, karena puasa-puasa sunnahnya adalah puasa yang bernilai pahala mati syahid. Yang banyak bersedekah, bersyukur kepada Allah, Allah titipkan rezeki, lalu kemudian banyak bersedekah di antara tanggal 1 sampai 10 bulan Zulhijjah, pahalanya mati syahid. Begitu juga dengan amal-amal saleh. Lalu kemudian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sampai pada puncak daripada 10 bulan Zulhijjah, yaitu tanggal di mana kita banyak melaksanakan amal ibadah, tapi hanya satu amal ibadah yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala ketika tanggal 10 bulan Zulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min amalin min adamin ahabbu ila Allah yauman nahr min iraqatid dam." Tidak ada amal anak Adam yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala ketika tanggal 10 bulan Zulhijjah min iraqatid dam, yaitu menumpahkan darah hewan kurban. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah bikuruniha wa asy'ariha wa azlatiha. Nanti di hari kiamat, tanduk, kuku dan bulu-bulu hewan kurban yang kita kurbankan akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa 3 bagian tubuh hewan kurban yang kita campakkan ini yang justru bersaksi di hadapan Allah? Karena tak ada yang makan tanduk, karena tak ada yang makan kuku, karena tak ada yang makan bulu-bulu hewan kurban. Semua kita campakkan ke tong sampah, tak bermakna. Tetapi justru ini yang bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kalau yang kita buang saja bisa bersaksi, apalagi yang kita bagi-bagikan kepada fakir miskin, jiran tetangga, sahabat, masyarakat dan sebagainya, akan lebih bersaksi lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum darah pertama menyentuh tanah, ketika kita sembelih hewan kurban, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa orang yang berkurban. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ridhonya kepada mereka-mereka yang berkurban. Dan hadis ditutup dengan fatibu biha nafsan, berbahagialah dan bahagiakanlah dirimu dengan berkurban. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa setiap tahun ada orang yang rajin berkurban, tetapi akhlaknya pun tak berubah adanya? Sebelum berkurban dalam keadaan rajin maksiat, setelah berkurban pun rajin maksiat. Sebelum berkurban dia dalam keadaan kasar lisannya, setelah berkurban tak ada perubahan, tetap kasar, memaki dan sebagainya. Ini iktibar, pelajaran penting kepada kita bahwa amal ibadah kita perlu dipertanyakan. Apakah kurban kita diterima Allah Subhanahu wa taala dilihat bagaimana setelah ibadah kurban kita laksanakan. Kalau setelah berkurban sama saja apa yang kita lakukan sebelum berkurban, berarti Allah Subhanahu wa taala belum memberikan pengampunan, belum memberikan ridhonya kepada mereka-mereka yang berkurban. Karena orang-orang yang berkurban pasti bertambah dekat kepada Allah. Kurban diambil dari kata qaraba, artinya dekat. Kurbanan, banyak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa gerangan kesalahan-kesalahan kita yang berkurban setiap tahunnya sampai-sampai tak bermakna dalam kehidupan kita, sampai-sampai tidak merubah diri kita menjadi kepada kehidupan yang lebih dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebelum berkurban belum mau salat, setelah berkurban harusnya bertambah rajin salatnya. Sebelum berkurban belum mau sedekah, harusnya setelah berkurban bertambah semangat untuk bersedekah. Ini adalah pelajaran penting dan hikmah daripada berkurban. Lalu kemudian apa kesalahan yang banyak terjadi? Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dalam hadisnya, "Man ba'a jilda udhiyati fala udhiyatalah." Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka sama saja dia tidak mendapatkan pahala berkurban.
Kalau sudah tidak mendapatkan pahala berkurban, berarti tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar sesembelihan biasa, hanya sekedar sedekah biasa saja, tidak bermakna dalam ibadah kurbannya. Ini adalah yang banyak masih terjadi dalam bermasyarakat. Ketika diambil kulitnya, lalu kemudian dijual, uangnya untuk panitia, untuk beli rokok, untuk nasi bungkus. Maka kata Rasulullah, kalau ada yang seperti ini, kal kalbi ya'udu ila qayki, seperti anjing yang menjilat, yang memakan kembali muntahnya. Inilah iktibar mereka-mereka yang menjual kulit hewan kurbannya, panitia-panitia yang menjual kulit hewan kurban. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dibagi-bagi hewan kulit kurban ini akan menjadikan mubazir, benar adanya. Maka ada solusi yang tepat dan paling tepat. Ketika kulit hewan kurban tersebut kita berikan sebagai hadiah kepada fakir miskin, tidak kepada masjid, tidak kepada panitia, tetapi kepada fakir miskin. Ketika fakir miskin menjualnya, lalu uangnya boleh, dan hasil penjualan itu dimanfaatkan fakir miskin, dan menjual kulit hewan kurbannya menjadi boleh. Yang dilarang adalah pekurban dan panitia kurban. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apalagi kesalahan kita dalam berkurban? Selanjutnya adalah bagaimana sebelum berkurban kita ikhlas untuk memberikan uang kepada panitia. Setelah sampailah kupon-kupon plastik kurban kepada kita yang berkurban, lalu kemudian kita bukalah plastiknya, tak sesuai dengan keinginan kita. Kenapa sedikit sekali? Kenapa tulang saja? Hilang rasa ikhlas, tak ada mendapatkan pahala dalam berkurban. Ini adalah bukan jual beli di pasar. Kita berikan uang 2.700.000, kita berharap dagingnya banyak sampai kepada kita. Mari kita ikuti baginda Rasul ketika dia berkurban. Akala min kabidi udhiyati, ia hanya memakan sedikit dari bagian hatinya saja. Tidak sepertiga yang kita lakukan saat ini. Bahkan sepertiga pun merasa kurang sebagian orang. Lalu kemudian berkelahi dengan panitia. Di mana rasa ikhlas yang tadi sebelum dikurbankan, sebelum disembelih hewan kurbannya dia ikhlas, tapi setelah datang bagian daripada si pekurban, sumpah serapah yang keluar dari lisannya, lalu kemudian menjadikan perkelahian dan sebagainya. Inilah yang banyak terjadi dalam masyarakat yang menggugurkan pahala kurbannya. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika kita berkurban, maka apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bismillah Allahu akbar. Lalu kemudian Allahumma minka walaka, kurban ini darimu dan untukmu ya Allah. Lalu kemudian kita berniat selanjutnya, Allahumma hadza minni wa min ahli. Ini kurban adalah dariku dan ahli keluargaku. Ini adalah dalil berkurban. Bisa satu orang satu kambing, ataupun bisa satu keluarga untuk satu kambing. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan demikian. Ketika Rasul menyembelih seekor kambing, itu adalah kurbannya dan untuk seluruh keluarganya, termasuk untuk keluarga yang sudah meninggal dunia. Jadi jangan kita berpahaman satu kambing untuk sendiri saja, akan terasa berat adanya. Ataupun kita ambil bagian 7 bagian dari satu kerbau, kita ambil satu bagian untuk satu keluarga. Anaknya memberi 200, ibunya memberi 300, patungan untuk mengambil satu bagian daripada pekurban tersebut. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu lalu kemudian Rasul membaca, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ini adalah doa yang biasa kita bacakan dalam iftitah salat. Tapi ternyata ini jugalah yang dibacakan oleh baginda Rasul ketika dia menyembelih hewan kurbannya. Karena ini di dalamnya adalah maknanya adalah bagaimana amal ibadah kita itu hanya untuk Allah. Jangan sampai berpikir kembali daging banyak sampai ke rumah. Karena kita berkurban, kita harus mendapatkan daging banyak. Lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki, ibadah kurbanku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku
karena Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan rusak ibadah kurban kita hanya karena sedikit sekali daging yang dibagi panitia kepada kita yang berkurban. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesalahan selanjutnya adalah banyak kadang-kadang panitia-panitia yang merangkap menjadi agen pembelian hewan kurban. Ini adalah menjadi haram hukumnya. Ketika panitia kurban menaikkan harga yang sebenar-benarnya dari penjual hewan kurban 17 juta, lalu kemudian dia komisi di belakang 500.000, maka ini adalah amalan yang sangat zalim. Panitia-panitia yang merangkap makelar, yang merangkap menjadi agen, haram hukumnya, merusak daripada seluruh amal ibadah daripada orang-orang yang berkurban. Kalaulah 17 juta yang diberikan pada penjual kepada kita panitia, sampaikan 17 juta, jangan menambah-nambah, apalagi berharap komisi di belakang. Haram hukumnya. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mau jadi panitia yang ikhlas. Kalau mau jadi agen atau makelar, jangan ikut jadi panitia, akan merusak daripada hewan kurban, akan merusak dari pahala kurban yang senantiasa kita laksanakan setiap tahunnya. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hewan-hewan kurban. Yang pertama dalam hadisnya, tidak dalam keadaan buta. Lalu kemudian yang kedua, tidak dalam keadaan sakit. Kemudian yang ketiga, tidak dalam keadaan pincang. Lalu kemudian yang keempat, kata Rasul, tidak dalam keadaan kurus, alias tulang saja. Ketika kita berhayal kerbau yang datang adalah gemuk, lalu kemudian ketika turun, maka tulang saja yang kita nampak, akan menjadikan dongkol pada si kurban, hilang ikhlas, rusak amal. Ini kadang-kadang akibat daripada makan komisi. Ketika yang tulang saja jadilah yang penting berkurban, tidak mencari sebuah hewan yang terbaik yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betul kata Allah dalam surat Al-Kahfi yang mereka disunnahkan kepada kita semua untuk membacanya setiap Jumat, pasti akan melewati ayat Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah ya Muhammad, begitu banyak umatmu yang beramal tapi justru akan mendapatkan kerugian dari mereka. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka yang banyak beramal di kehidupan dunianya, tetapi ternyata amalan mereka salah, amalan mereka tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi mereka yakin bahwa amal itu adalah benar, ini adalah terbaik. Itu tidak boleh adanya. Maka kita bisa merujuk setiap amal kita seperti apa yang diinginkan oleh Allah dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang kita inginkan. Panitia-panitia harus paham bahwa ada aturan-aturan yang mesti kita jalankan dalam ibadah kurban. Panitia kurban pun harus paham bagaimana fikih kurban. Seperti kita paham tentang fikih salat, seperti kita paham tentang fikih puasa. Panitia kurban bukan asal-asal menjadi panitia saja, karena itu adalah merupakan sesuatu yang bermuara kepada diterima atau tidaknya amal daripada ibadah kurban bagi mereka-mereka yang mengamanahkan kurban mereka kepada panitia. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari berbenah, banyak belajar, evaluasi diri agar supaya amal-amal ibadah kita di kemudian harinya diterima Allah Subhanahu wa taala dan keluar daripada orang-orang yang merugi yang Allah gambarkan dalam surat Al-Kahfi tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa tabarakalladzi biyadihil mulk
وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على رسولنا الكريم سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين، وانصر الإسلام والمجاهدين في سوريا، وانصر الإسلام والمجاهدين في روهينيا، وانصر الإسلام والمجاهدين في أيغور، وانصر الإسلام والمجاهدين في إنديا، وانصر الإسلام والمجاهدين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله كثيرا يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.